Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif wa syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amadana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa anwarihima wa ulumihima wa nafahatihima fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walafdzul qiyasi ini ya. Walafdzul qiyasi fima dzikira yuni an qaulika akhdan min lil hajibih mahallul khilafi ma lam yathbut ta'mimuhu bistiqra'in. Adapun lafal qiyas di dalam keterangan yang lalu. Keterangan yang lalu kan soal apakah hal al-lughatu tasbutu qiyasan aula ya. Apakah bahasa itu bisa ditetapkan berdasarkan qiyas apa tidak? Ada yang mengatakan tak bisa, ada yang mengatakan bisa. Ada yang mentafsir membedakan antara dalam konteks hakikat dan majaz. Kemudian Musannif menyatakan adapun lafal qiyas di dalam keterangan yang lalu yuni angkodika adalah yuni itu artinya membuat tak butuh ya. Membuat kita tak butuh terhadap perkataanmu. Akhdan min Ibnul Hajib, dengan mengambil daripada Ibnul Hajib. Yang dimaksud qauluka adalah mahallul khilafi, adapun ajang khilaf ma adalah lafal lam yasbut yang tidak tetap. Ta'mimuhu apa pengumumannya istiqra'in dengan berdasarkan istiqra' penelitian. Ini bisa diterjemah mahadul khilafi malam yasbut ta'mimuhu bistiqra'in. Terjemahnya bisa ditulis yang menjadi ajang khilaf adalah sesuatu yang tidak tercakup oleh keumuman kaidah yang ditetapkan berdasarkan istiqra'. Yang menjadi ajang khilaf adalah sesuatu yang tidak tercakup oleh keumuman kaidah yang ditetapkan berdasarkan kaidah. Itu makna murad daripada mahallul khilafi malam yasbut ta'mimuhu bistiqra'. Sebenarnya pernyataan ini tak butuh ya kan. Karena kata-kata qiyas di depan itu sudah cukup. Apa artinya ini? Misalnya ada kaidah kullu fa'ilin marfu'un. Tiap-tiap fa'il adalah rafa'. Ini kan kaidah ya. Kaidah. Dari mana kaidah ini bisa lahir? Kaidah ini bisa lahir berdasarkan penelitian atau istiqra', bahwa fa'il-fa'il yang pernah diucapkan oleh orang Arab selalu rafa' ya kan? Dari penelitian itulah lahir sebuah kaidah yang mengatakan misalnya al-fa'ilu marfu'un.
Ya, kalau ada susunan fi'il dan fa'il itu benar-benar baru, maka fa'ilnya kan rofa juga, ya kan? Rofanya fa'il yang kita buat dengan susunan yang baru itu tak perlu dikiaskan kepada fa'il-fa'il yang pernah diucapkan orang, ya kan? Tak perlu dikiaskan. Kenapa? Sebab karena sudah bernaung di bawah kaidah kullu fa'ilin marfu. Ya, itu maksudnya itu. Sesuatu yang bernaung di bawah kaidah yang keumumannya ditetapkan berdasarkan penelitian, itu bukan maskut, akan tetapi mantuk. Jadi fa'il baru yang kita buat itu tak perlu dikiaskan dengan fa'il-fa'il yang sudah ada, karena sudah bernaung di bawah kaidah kullu fa'ilin marfu. Sesuatu yang bernaung di bawah sebuah kaidah itu statusnya bukan maskut, akan tetapi mantuk. Sedangkan kias adalah ilhaku maskutin bimantukin, kan ya? Menyamakan yang maskut dengan mantuk. Orang ini bukan kias, kan? Bisa dipahami, ya? Walafdul kiasi fima dzikra yuni angkodika titik 2. Lafal kias di dalam keterangan yang lalu itu membuat kita tak butuh terhadap pernyataan mahallul khilafi malam yasbut ta'miluhu bistiqra'i. Di depan kan ada khilaf, kan, hal tasbutu al-lughatu qiyasan aula, kan khilaf, ya kan? Sedangkan apa yang bernaung di bawah sebuah kaidah itu bukan qiyas. Oleh karena itu tidak ada khilaf, ya kan? Adapun ajang khilaf adalah tentang sesuatu yang bernaung di bawah sebuah kaidah yang keumumannya ditetapkan berdasarkan istiqra. Fa innama sabata ta'mimuhu bidzalika, karena sesungguhnya sesuatu yang tetap apa keumumannya, pengumumannya ma bidzalika dengan berdasarkan itu istiqra minal lughati dari bahasa, karaf'il fa'ili wa nasbil maf'uli, seperti rafa'nya fa'il dan nasabnya maf'ul, bahwa fa'il itu rafa adalah sabata ta'mimuhu bil istiqra, ya, bahwa maf'ul itu nasab adalah sabata ta'mimuhu bil istiqra. Sesuatu yang umum seperti itu la hajata adalah tidak butuh fi thubuti ma lam yusma' minhu, di dalam tetapnya sesuatu yang tak pernah didengar minhu daripada masabata, tak butuh ilal kiasi kepada kias. Sesuatu yang sudah bernaung di bawah keumuman sebuah kaidah, maka apa yang tak pernah kita dengar tak perlu dikiaskan kepada apa yang sudah kita dengar. Hatta yuktalafu fi subutihi, sehingga diperselisihkan apa tentang tetapnya masabata itu. Yang ada khilaf kan tentang menetapkan bahasa berdasarkan qiyas. Wa asyarah, dan memberikan isyarah siapa musannif, kama qala, sebagaimana beliau mengatakan, memberikan isyarah bizikri qailil qaulaini, dengan menyebut qailnya dua pendapat. Kan ada dua pendapat yang di awal. Pendapat yang mengatakan la tasbutu adalah Qadhi Abu Bakar, Imamul Haramain, Al-Ghazali dan Al-Amidi. Yang mengatakan tasbutu
Ibnu Suraid, Ibnu Abi Hurairah, Abu Ishaq As-Syirazi dan Imam Ar-Razi, ya kan. Ada yang mengatakan la tasbutu, ada yang mengatakan tasbutu. Musannif memberikan isyarat dengan menyebut qail-qailnya dua kaul, siapa saja yang punya pendapat yang pertama, siapa saja yang punya pendapat yang kedua. Itu sama-sama orang etop kan berarti, ya kan. Memberikan isyarat ila tijadihima, kepada keseimbangannya dua kaul itu. Artinya isyarat bahwa tidak ada yang lebih unggul. Masa mengunggulkan yang pertama, orang yang kedua orangnya itu juga, ya kan. Masa mengunggulkan yang kedua, orang yang pertama qailnya orang-orang itu juga, ya. Ila tijadihima. Khilafa qauli ba'dihim, berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan innal aktsara 'alan nafi, bahwa sesungguhnya kebanyakan ulama atas menafikan, yakni yang mengatakan la tasbutu, ya kan. Ada sebagian yang mengatakan inna aktsara ulama'i 'ala nafi subutil lughati bil qiyas wal kan. Wa bi dzikril qadhi minan nafina, dan memberikan isyarat ki musannif dengan menyebut Al-Qadhi Abu Bakar sebagai bagian ulama yang menafikan. Kan disebut-sebut Qadhi Abu Bakar sebagai bagian daripada yang mengatakan la tasbutu, ya. Memberikan isyarat ila anna man zakarahu minal musbitina, bahwa sesungguhnya orang-orang yang menyebut qadhi sebagai bagian daripada musbitin, kal Amidi, seperti Al-Amidi. Al-Amidi menyebut bahwa qadhi Abu Bakar adalah minal musbitin la minan nafin. Lam yuharrir adalah tidak memeriksa apa man zakarahu, lam yuharrir tidak memeriksa annakla anhu, akan adanya penukilan anhu dari Al-Qadhi ditasrihihi fin nafi, karena menegaskannya Al-Qadhi bin nafi dengan menafikan fi kitabihi, di dalam kitabnya namanya Al-Qadhi. Qadhi Abu Bakar Al-Bakillani jelas-jelas menyatakan dengan sharih bahwa al-lughatu la tasbutu qiyasan, di dalam kitab Al-Qari. Mas'alatun, ini adalah sebuah masalah. Ternyata kitab ini banyak masalah nih. Banyak masalah nih. Masalah. Al-lafzu wal makna in ittahada. Adapun lafaz dan makna, jikalau kedua-duanya itu adalah satu, lafaznya satu, maknanya satu, ya kan. Ini sih biasa. Aikana kullun minhuma wahidan, maksudnya masing-masing daripada lafaz dan makna sama-sama satu. Fa in mana'a, jikalau mencegah tasawwuru maknahu, apa menggambarkan maknanya lafaz, ay makna lafzil mazkuri, artinya maknanya lafaz tersebut mencegah asyirkata, akan adanya syirkah fihi, di dalam makna lafzi. Syirkah minisna ini dari dua orang, masalan misalnya fajuz'iyun, maka adalah juz'i. Ay fadzalikan lafzu yusamma juz'iyan, artinya adapun lafaz itu disebut lafaz juz'i, kazaidin, seperti lafaz Zaid.
Di depan sudah ada pembahasan tentang lafal, tentang madlul ya, atau tentang makna. Sesungguhnya istilah juz'i dan kulli itu adalah sifatnya makna. Maka yang dibagi kepada juz'i dan kulli itu bukan lafal tapi makna, ya kan? Sudah dibahas di depan. Sekarang masih membahas lagi bahwa lafal ada lafal juz'i, ada lafal kulli, ya kan? Kenapa lafal itu juz'i? Karena maknanya juz'i, kan? Sesungguhnya lafal itu menjadi juz'i karena maknanya juz'i. Demikian pula lafal itu dikatakan kulli karena maknanya kulli, ya kan? Apa lafal juz'i itu? Adalah lafal yang maknanya tidak memungkinkan adanya syirkah di dalamnya, seperti yang kemarin itu. Seperti zaidun, maknanya zaidun itu kan zatun masakhosotun, adalah sosok tertentu, kan? Ya kalau zaidun ya bukan, tidak bisa dimaknai selain zaidun, kan? Zaidun tidak ada syirkah di dalamnya. Sekarang yang perlu dibahas adalah hubungan lafaz dan makna. Lafaz dan makna itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama an yattahida, kedua-duanya sama-sama satu, ya kan? Lafaz dan makna satu. Ini yang saya singgung di dalam kitab Taisir, ya, tapi dengan bahasa yang mudah. Al-aslu ayyakuna al-lafdu wal makna wahidan, kan? Pada dasarnya lafaz dan makna itu satu. Lafaznya satu, maknanya satu pada dasarnya. Itu yang pertama. Yang kedua an yata'addada. Yata'addad kebalikannya yatahaddad, ya kan? Lafaznya lebih dari satu, maknanya lebih dari satu. Kal insani wal farosi, seperti insan dan faros, ya kan? Insan punya makna, faros punya makna, ya kan? Lafaznya lebih dari satu, maknanya lebih dari satu. Itu namanya yata'addada. Lafaznya lebih dari satu, maknanya lebih dari satu. Seperti insa, seperti apa namanya, insan dan faros. Yang ketiga ayyatahidal makna wa yata'addadal lafdu. An yattahidal makna, maknanya satu, wa yata'addadal lafdu, lafaznya lebih dari satu. Seperti al-insan dan al-basar, kan? Lafaznya lebih dari satu tapi maknanya satu, kan? Insan dan al-basar. Yang keempat ayyatahidal lafdu wa yata'addadal makna. Lafaznya satu, maknanya lebih dari satu. Lafaznya satu, maknanya lebih dari satu. Kalau lafaznya satu, maknanya lebih dari satu, ini tafsir. Kalau maknanya sama-sama makna hakikat, namanya mustarok, ya kan? Kalau kedua maknanya sama-sama makna hakiki, maka itu lafaz mustarok. Seperti al-qur'u, maknanya tuhur dan haid. Tuhur itu makna hakiki, haid makna hakiki. Maka tuhur, maka qur'u namanya mustarok. Kalau ada dua makna, yang satu hakikat, yang satu majas, dia hakikatun wa majazun namanya, ya kan? Hakikatun wa majaz. Jadi hubungan lafaz dan makna itu, yang pertama ada kalanya ittahada, sama-sama satu, cetong-cetong, ya kan? Itu yang biasa.
Yang kedua, an yata'addada, sama-sama lebih dari satu, seperti insan dan faras. Yang ketiga, an yatahidal makna wa yata'addadal lafdu, maknanya satu, lafalnya lebih dari satu. Insan dan basar, ya kan? Yang keempat, an yattahidal lafdu wa yata'addadal makna, lafalnya satu, maknanya lebih dari satu. Kalau makna yang lebih dari satu sama-sama makna hakikat, maka lafal itu mustarak. Kalau kedua makna itu satunya hakikat, satunya majaz, itu namanya fahakikatun wa majaz. Sekarang yang kita bahas adalah ketika lafal dan makna sama-sama satu, ya kan? Ketika lafal dan makna sama-sama satu, maka al-lafdhu wal makna ini tahada, ya kan? Adapun lafal dan makna kalau masing-masing sama-sama satu, maka dibagi dua, ada kalanya juz'i, ada kalanya kulli. Fa in mana'a tasawwuru maknahu, jikalau mencegah, tidak memungkinkan maknanya mana kan, apa membayangkan maknanya lafaz itu, tidak memungkinkan adanya syirkah fihi di dalam makna. Syirkah min isnaini masalan, dari dua orang atau tidak, wa juz'iyun, maka itu adalah juz'i. Ai fadzalikan lafzu, artinya adapun lafaz itu yusamma juz'iyan ka zaidin. Zaitun itu lafaznya juz'iyah karena maknanya juz'i. Kenapa maknanya juz'i? Karena tidak memungkinkan maknanya zaitun itu ada syirkah di dalamnya. Wa illa, jikalau tidak, ay wa illam yamna tasawwur maknahu asyirkata fihi, jikalau memungkinkan, tidak mencegah, artinya kalau memungkinkan apa menggambarkan maknanya lafal akan adanya syirka fihi di dalam makna, fa kulliyun, maka itu kulli. Contohnya kan insan, ya kan? Insan itu kulli karena maknanya insan, ada kemungkinan ada syirka di dalamnya. Insan itu bukan hanya kamu, tapi kami juga kan? Sawa'un imtana'a wujudu maknahu, sama saja, tak mungkin apa terwujudnya maknanya kulli. Kal jam'i bainal jiddaini, seperti mengumpulkan antara dua barang yang berlawanan. Amkana, atau mungkin apa wujudu maknahu, tapi walam yujad fardun minhu, dan tidak terwujud satu satuan pun minhu daripada makna. Kabahrin min zabikin, seperti laut dari air raksa. Awujidah, atau terwujud apa satuan fardun, wamtana'a, dan tak mungkin wairuhu apa selain fardun. Kal ilahi, seperti al-ilah, ay al-ma'budi bihaqqin, yang dengan makna zat yang disembah dengan benar. Au amkana, atau mungkin apa wairuh, walam yujad, dan tak terwujud apa wairuh. Kasyamsi, seperti lafaz samsu. Samsu maknanya ay al-kaukabi an-nahari al-mudi'i, artinya bintang siang yang menyinarkan, yang bersinar. Itu maknanya samsu. Kaukab nahari al-mudi, bintang siang yang bersinar. Awujidah, atau terwujud apa wairuhu, kal insani, seperti al-insan, ay al-hayawanin natiki, artinya hayawan natik, hayawan yang bisa berpikir. Ini artinya bahwa kulli itu ada 5 macam, ya. Yang pertama, imtana wujudu maknahu,
lafal kulli yang tak mungkin maknanya terwujud. Contohnya al-jam'i bainal ziddain, mengumpulkan antara dua hal yang bertentangan. Itu kulli juga, tapi imtana wujudu ma'nahu. Imtana wujudu ma'nahu. Yang kedua, amkana wujudu ma'nahu wa lam yujad fardun minhu. Mungkin maknanya terwujud tapi tidak terwujud satu pun daripadanya. Mungkin tapi tak terwujud. Seperti bahrun min zabikin, lautan emas misalnya. Lautan emas itu kan barang kulli, ya kan? Yang mungkin maknanya terwujud tapi nyatanya tidak terwujud satu pun. Di alam tanduk mana ada gunung emas yang ada. Yang ketiga, amkan wujud maknahu wujud fardun minhu, mungkin maknanya terwujud dan ada satu terwujud satu daripadanya dan yang lain tak mungkin ada. Contohnya seperti al-ilahu. Al-ilahu katakanlah itu kulli dengan arti al-ma'budu bihaqqin, zat yang disembah dengan benar. Ini kan amkan wujuduhu kan, wujud fardun minhu, dan ada satu fardun wa mtana wairuhu, ada si lainnya kan. Yang keempat, amkana wujudu ma'nahu wujudu fardun minhu amkana wairuhu wa lam yujad. Barang kulli yang maknanya mungkin terwujud dan terwujud tapi satu saja dan yang lain tak mungkin. Seperti asyamsu dengan arti kaukab nahari al-mudi, bintang siang yang bersinar. Ini adalah perkara kulli yang lam yantani wujuduhu wujudu fardun minhu wa lam yujad wa mtana wairuhu. Ada kan cuma setong ya. Awujidah atau terwujud apa wairuhu kal insan. Insan bukan hanya kita tapi mereka juga insan. Al-hayawan an-natik. Jadi al-insan ini adalah kulliyun, ya kan? Kulliyun yang amkan wujudu makna. Wa wujida fardun minhu wa amkana wairuhu. Wa wujida wairuhu, ya kan? Wa ma taqaddama min tasmiyatil madluli bil juz'i wal kulli huwal haqiqatu. Adapun keterangan yang lalu yaitu menamai madlul dengan juz'i dan kulli, itu adalah penamaan yang sebenarnya. Jadi yang sebenarnya juz'i dan kulli itu adalah sifat bagi madlul atau makna. Sementara di sini juz'i dan kulli dijadikan sifat bagi lafaz. Wa ma huna, adapun sesuatu yang ada di sini, majazun adalah majaz. Min tasmiyatiz zal bismil majrur, termasuk dari bagian menamai zal nama dengan namanya majrur. Sesungguhnya itu ismul majrur tapi digunakan untuk zal. Zal itu lafal, ya kan, makna itu majrur. Andi makna yang kui lafal, ya kan. Fakulliyun mutawati'un dzalikal kulli. Kulli dibagi-bagi, ya kan. Jadi lafal ada juz'i, ada kulli. Kulli dibagi-bagi, ada kulli ini, ada kulli ini, ada kulli itu. Kulli itu disebut kulli mutawati inistawa, jikalau setara. Maknahu, apa maknanya kulli? Jikalau maknanya kulli itu setara fi afrodihi, di dalam afrodnya kulli, kal insani, seperti al-insan. Al-insan ini adalah kulli mutawati karena maknanya insan pada seluruh afrodnya itu setara. Muhammad itu insan, Zaid
insan, Abu Bakar insan, Khalid insan. Kemanusiaan mereka kan sama ya kan. Zaid tidak lebih manusia daripada Amr kan. Jadi istawa maknahu fi afrodihi kal insan. Fa innahu sesungguhnya al insan mutasawil makna adalah setara maknanya. Fi afrodihi di dalam afrodnya lafal insan. Min Zaidin wa Amrin wa ghairihima. Zaid itu insan, Amrun insan, Khalidun insan, Muhammadun insan, ini insan. Apakah Zaid lebih manusia daripada Amr? Tidak. Itu namanya yatasawa maknahu fi afrodil insan. Ya. Maka namanya kulli mutawati. Kulli mutawati. Summiya mutawatian, disebut mutawati. Kenapa kulli yang seperti itu disebut mutawati? Minat tawatu'i diambil dari kata tawatu. Tawatu masdar dari tawatu'a ya tawatu'u tawatu'an. Maknanya tawatu ayat tawafuki. Tawafaqo ya tawafaku tawafukon. Kebersesuaian, tawafuki itu kebersesuaian. Apa hubungannya di tawafuki afrodi maknahu fihi? Karena berkesesuaiannya afrod-afrodnya maknanya kulli fihi di dalam makna yang kulli. Kesesuaian antara Zaid, Amr dan seterusnya. Ya yang paling gampang kenapa insan itu mutawati? Karena si A, B dan seterusnya kemanusiaannya itu sama, ya kan? Itu yang pertama disebut kulli mutawati. Musakkikun dinamakan kulli musakkik intafawata maknahu. Jikalau berbeda apa maknanya kulli fi afrodihi di dalam araf-afrodnya kulli. Kalau maknanya itu tidak sama, tidak setara. Ketidaksetaraannya dalam hal apa itu? Bisiddati tidak setara dalam siddah. Siddah itu sangat banget. Awit taqaddumi atau tidak setara di dalam taqaddumnya. Ini asaddu daripada itu. Ini adalah aqdamu daripada itu, ya kan? Kal bayadi seperti lafal bayad putih. Pote, ya kan? Fa inna maknahu sesungguhnya maknanya bayad fisarji di dalam es. Asaddu adalah lebih kuat minhu daripada maknanya bayat fil aji di dalam apa aji itu gading, ya kan, gading. Jadi es itu putih, gading juga putih. Tapi yang tak pada poten aja. Bodoh poten ongku, bodoh poten tolang, ada bodoh. Maka bayat itu namanya kulli musakkik namanya. Ya demikian pula hitam, ada yang sangat hitam, ada yang tak begitu hitam, ada yang agak hitam. Jadi perbedaan di dalam afrodnya itu ada kalanya bisiddati, ya kan? Asaddu ini asaddu kan. Wal wujudi ada kalanya perbedaan di dalam wujudnya, ya kan? Wal wujudi diatofkan kepada bisiddati wal wujudi. Fa inna maknahu sesungguhnya maknanya wujud fil wajibih di dalam wajibul wujud qablahu adalah sebelum wujud fil mumkini di dalam mumkinul wujud kan. Sesuatu yang mewujudkan ada dua, ada yang wajibul wujud Allah Ta'ala, ada yang mumkinul wujud selain Allah Ta'ala, ya kan. Dengan demikian berarti wujud itu adalah termasuk kulli musakkik, ya kan. Karena maknanya di dalam afrodnya tak sama. Ketidaksamaannya adalah di dalam wujudnya. Taqaddum,
di dalam taqaddum. Ini dan itu sama-sama wujud, tapi ini kan baru ini. Summiya musyakkikan, dinamakan kepada kulli musyakkik, dinamakan apa kulli kepada musyakkik. Litasqiqihi an-nadhira fihi, karena membuat ragunya kulli, membuat ragu terhadap orang yang memandang, fihi di dalam kulli, membuat ragu fi annahu mutawati'un, ragu tentang apakah dia itu mutawati, nazaran ila jihatil istiraqil afrad, mengingat kepada segi kesamaan afrad, fi aslil makna, di dalam aslil makna, awairu mutawatiin, ataukah tidak mutawati, nazaran ila jihatil ikhtilafi, mengingat kepada, karena memandang kepada aspek ikhtilaf. Jadi misalnya bayat, orang yang memandang itu ragu tentang bayat ini, apakah bayat ini adalah mutawati? Ya karena sama-sama putih kan, antara es dan apa tadi? Gaji. Kan sama-sama putih. Ataukah bukan mutawati karena memang nyatanya tak sama, ya kan? Itu namanya tasqik, namanya membuat si nadir menjadi ragu, ini mutawati ataukah ini musyakki, ataukah bukan mutawati. Karena dari satu sisi ada kesamaan, sama-sama putih, ya kan? Di sisi yang lain ada perbedaan karena memang putihnya beda. Jadi timbullah tasqik. Itu pembahasan tentang ittihada al-lafzu wal makna, ya kan? Jadi lafal dan makna ada kalanya sama-sama satu. Sama-sama satu. Itu tidak ada pembahasan kemudian. Wa in ta'addada, jikalau berbilangan ay al-lafzu wal makna, apa lafal dan makna. Kalau lafal dan makna itu berbilangan, lafalnya lebih dari satu, maknanya lebih dari satu, kal insani wal faras, ya kan? Famutabayyinun, itu namanya mutabayyin. Apa hubungan antara insan dan faras? Hubungannya adalah at-tabayyun, ya kan? Hubungannya adalah at-tabayyun. Faras, insan, gitu kan? Apa kita nak cangka pun kenting, mutabayyin itu. Kenting, cangka itu tabayyun, ya kan? Artinya fa'ahadul lafzaini masalan ma'al akhari, maka ada fa'ahadul lafzaini, maka ada pun salah satu dari dua lafal itu, misalnya, kok misalnya, karena bisa saja ya kan, apa namanya, maknanya sama-sama satu, tapi maknanya sama-sama lebih dari satu. Ini dua lafal hanya sebagai contoh. Hadil lafza ini masalan, maka ada pun dua lafal itu masalan ma'al akhari, bersama yang lain, hubungannya antara insan dan faras, hubungan antara faras dan insan, mutabayyinun, adalah mutabayyin. Lain kata Maulid. Ditabayyuni maknahuma, karena memang bedanya maknanya lafza ini itu. Hubungan antara lafaz ini dan lafaz itu hubungannya tabayyun. Ta'addadal lafzu wa ta'addadal makna. Wa in ittahada al makna dunal lafzi, jikalau satu apa maknanya tidak lafalnya, maknanya satu, lafalnya lebih dari satu, ya kan? Kal insani wal basari, seperti insan dan basar. Mutaradifun, namanya mutaradif. Jadi hubungan antara insan dan basar hubungan taraduf, ya, hubungan taraduf. Kalau hubungan antara insan dan faras hubungannya tabayyun, ya kan? Artinya fa'ahadul lafza ini masalan ma'al akhari mutaradifun,
maka adapun salah satu dari dua lafal dengan lafal yang satunya adalah mutarodif. Ini mutarodif dengan itu mutarodif dengan ini. Ditarodu fihima karena bersama-samanya dua lafal itu. Aitawalihima ala ma'nan wahidin, artinya karena bersama-samanya dua lafal itu berlaku atas satu makna. Ini maknanya satu, lafalnya lebih dari satu, namanya mutarodif. Wa aksuhu, adapun sebaliknya, kalau sebaliknya lafalnya satu, maknanya lebih dari satu kan. Wa huwa an yattahida al-lafzu wa yata'addada al-ma'na, yaitu lafalnya satu, maknanya lebih dari satu. Ka'an yakuna lil lafzi ma'nayani, misalnya ada bagi lafal dua makna. Ada lafal memiliki makna lebih dari satu. Bagaimana kalau ada lafal maknanya lebih dari satu? Ditafsir. Tafsirannya ingkana ay al-lafzu haqiqatan fihima, jikalau ada apa lafal adalah hakikat di dalam kedua makna, ay fil makna ya ini, maksudnya kedua maknanya sama-sama makna hakiki. Masalan kal qur'i lil haidi wa tuhur, seperti qur'u bermakna haid dan makna tuhur, yang kedua-duanya sama-sama makna hakiki. Kalau sama-sama makna hakiki, fa mustarokun, maka namanya mustarok. Istirakil maknayaini fihi, maka karena berserikatnya dua makna di dalam lafal itu. Wa illa, jikalau tidak, ay wa illam yakun al-lafzu haqiqatan fihima, ya. Kalau lafal itu tidak hakikat di dalam kedua-duanya, berarti satunya hakikat, satunya majaz. Fahaqiqatun wa majazun, berarti hakikat dan majaz. Kal asadi dan hayawani al-muftarisi wa lirrajulis sujai, seperti lafal asad bermakna hayawan yang memangsa dan bermakna orang yang berani. Walam yakul au majazani aidan, dan kimusannif tidak mengatakan au majazan. Kenapa kok haqiqatun majazun au majazani, tak terasa kisah kali kan. Kalau kedua makna sama-sama makna hakiki kan ada tadi juga kan. Apa ada lafal memiliki dua makna sama-sama makna majazi, ya kan? Musannif kok kenapa tidak mengatakan au majazani aidan? Ma'a annahu, padahal yajuzu mungkin an yutajawwaza, dimajazkan fil lafzi, di dalam lafal, karena kan mungkin saja dimajazkan suatu lafal min ghairi an yakuna lahu ma'nan hakikiyun, tanpa ada baginya makna hakiki. Bodoh lafal ya tak di makna hakiki, kama huwal maqtaru al-ati. Kenapa musannif kok tak sampai mengatakan au majazan, li'annahu di anna hadzal qisma lam yasbut wujuduhu, adalah karena nampaknya bahwa sesungguhnya bagian ini, yakni au majazan, ya kan, adalah tak terbukti apa wujudnya. Bodoh panda itu ya, mana tak ada, tak usah pasang kan. Tuh. Itu membahas pembagian apa namanya? Lafal imma an yatahida wa imma an yata'addada, imma an yatahida al-lafzu dunal ma'na wa imma an yatahida al-ma'na dunal lafzu, ya kan? Sekarang membahas lain. Wal lafzu wal alamu, ya. Adapun alam, ma ay lafzun wudi ali muayyan,
kharaja an-nakiratu la yatanawalu ay al-lafdu ghairahu ayrul muayyan. Ini definisinya alam, nama ya. Isim alam. Nama orang, nama tempat ya kan. Apa isim alam itu? Alam adalah lafal yang diletakkan untuk menunjukkan makna tertentu tanpa mengena apa lafal itu kepada makna tertentu itu. Alam adalah lafal yang diletakkan untuk menunjukkan makna tertentu dan lafal tersebut tidak mencakup kepada makna tertentu itu. Ini beda dengan nas ya kan. Itu kan membahas lain pembahasan. Alam adalah lafal yang diletakkan untuk menunjukkan makna tertentu tanpa lafal itu mengena kepada makna yang lain. Qayyid ma wudi'a li muayyanin itu mengeluarkan isim nakirah ya kan. Berarti isim nakirah tak masuk di dalam ini karena isim nakirah lam yudha' li muayyanin kan. Sedangkan la yatanawwalu ghairahu kharaja ma'adal alama, keluar dengan qayyid ini apa selain alam. Min aqsamil ma'rifati, dari bagian-bagian isim ma'rifat. Isim ma'rifat ada berapa? Ada 5 ya. Isim alam berbeda dengan isim ma'rifat, isim ma'rifat yang lain. Apa bedanya? Kalau isim alam la yatanawwalu ghairahu, ya kan? Sedangkan isim ma'rifat yang lain memang wudi'a li muayyanin tapi yatanawwalu ghairahu ya kan. Fa inna kullan minha wudi'a li muayyanin. Karena sesungguhnya masing-masing daripada aqsamul ma'rifah selain alam, masing-masing daripada bagian-bagian isim ma'rifat selain isim alam itu diletakkan untuk makna tertentu juga. Apa yang dimaksud muayyanin di sini? Wa huwa adapun muayyan adalah ayyu juz'iyyin, adalah tiap-tiap makna juz'i. Yusta'malu yang dipakai apa kullan minha fihi di dalam juz'i. Wa yatanawwalu ghairahu, dan mengena kepada selain juz'i itu badalan anhu sebagai ganti daripada juz'i. Fa anta masalan, lafal anta misalnya. Anta ini adalah dhamir. Dhamir adalah bagian daripada isim ma'rifat. Dengan demikian anta ini adalah wudi'a li muayyanin ya kan. Akan tetapi bisa yatanawwalu ghairahu. Anta. Ada kalanya anta dalam konteks si A, ada kalanya anta dalam konteks si B. Kalau saya mengatakan ya Muhammadu hal anta tilmidun. Anta di sini isinya adalah Muhammad ya kan. Tapi kalau saya mengatakan ya Fatimatu hal anti tilmidatun, anti di sini adalah Fatimah ya kan. Yatanawwalu ghairahu kan ya. Fa anta masalan, maka adapun lafal anta misalnya. Wudi'a lima, ada diletakkan untuk suatu makna. Yusta'malu yang dipakai apa anta fihi di dalam ma. Min ayyi juz'iyyin, dari tiap-tiap barang juz'i partikular. Wa yatanawwalu, dan mencakup apa anta juz'iyyan akhara kepada juz'i yang lain, badalahu sebagai gantinya ma yusta'mal. Jadi anta sebagai bagian daripada isim ma'rifat adalah wudi'a li muayyanin, akan tetapi yatanawwalu ghairahu ya kan. Anta itu tidak hanya untuk Zaid, tapi juga bisa yang lain kan ya. Tergantung orang ngomong dengan siapa ya.
Fa in kanat ta'ayyunu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.